Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak 1.000 ton beras diduga selundupan ditemukan oleh Kementerian Pertanian saat melakukan inspeksi ke kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Menteri Amran Sulaiman menyebut beras selundupan dari luar negeri yang diduga melibatkan korporasi besar di dalam negeri itu berpotensi merugikan petani hingga ratusan triliun rupiah. Berikut wawancara rekan kami koresponden CNN Indonesia Marika Utama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin lalu. Dari jumlah itu, 345 ton diantaranya masih berada di gudang Bea Cukai. Amran menyebut beras diangkut menggunakan 6 kapal dari area Free Trade Zone Tanjung Pinang untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah daerah. Temuan 1.000 ton beras ilegal di Kabupaten Karimun tentu menjadi janggal, mengingat Indonesia saat ini tengah dalam situasi swasembada beras. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pak, sebetulnya bagaimana kronologisnya temuan kemarin dan apa saja informasi yang sudah diketahui sejauh ini? Yang pertama, dari 5 temuan, 5 titik, 5 pelabuhan, itu lapor Pak Amran itu ada 3. 2 memang sudah ditangani penegak hukum. Kemudian yang 1.000 ton kemarin itu beras dan ada gula di dalamnya. Ini cukup aneh. Kenapa? Beras ini dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tidak ada sawah. Kok bisa produksi beras? Nah, ini harus dipertanyakan dari mana beras itu masuk Tanjung Pinang. Luar negeri, Pak? Ya, nah, coba kita kan tidak boleh berasumsi. Biarkan penegak hukum bekerja. Yang jelas, Tanjung Pinang tidak punya sawah. Nah, bisa mengirim beras. Anehnya, ini dikirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan surplus 1,1 juta ton. Total produksinya 3,5 juta ton. Jadi yang tidak punya beras mengirim ke daerah yang surplus beras. Gimana menurut Anda? Kira-kira dari mana beras itu? Sudah ada dugaannya, Pak, penadahnya siapa di Palembang? Oh iya pasti, penegak hukum pasti. Kami minta itu harus ditindak tegas. Kasihan ya, tidak punya rasa nasionalisme, mungkin tidak pernah miskin dia, tidak merasakan apa yang dirasakan petani kita. Petani kita berapa? Itu 115 juta. Keluarganya 29 juta, kali 4 115 juta, 116 juta. Orang yang terpukul. Ini beras kita surplus. Kalau ini terjadi terus-menerus, ini harga bisa turun. Turun Rp1.000 saja. Untuk petani kita yang punya 1 hektar, itu dia kehilangan 5 juta rupiah. Petani kita yang punya setengah hektar, itu 2,5 juta. Kalau dia sepertiga, dia mungkin 1,5 juta kehilangan. Petani itu 100 rupiah, 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu itu berarti bagi petani. Karena kami pernah di sana. Nah, ini orang tidak pengkhianat bangsa deh. Dia hianati 115 juta petani. Artinya Keluarga stabilitas petani. pasar pun akan sangat terganggu ya, Pak? Pasti terganggu dan bisa petani demotivasi. Bahwa kenapa ada beras masuk. Makanya kemarin kami minta tahan, hanguskan aja. Bayangkan merugikan petani. Kalau turun Rp1.000 saja, Rp1.000 saja turun harga gabah karena pengaruh yang selundupan, itu 65 triliun ruginya petani. Terus yang ini kerugian petani. Kemudian pajak, pajaknya kan nggak masuk. Yang ketiga, ini berbahaya. Penyakit. Dulu pernah food and mouth disease, penyakit PMK, sapi. Tahu populasi kita dari 17 turun menjadi 10, 16, kurang lebih lah. 10 lebih. Kita kehilangan sapi 6 juta ekor. 6 juta ekor. Coba bayangkan kalau 6 juta ekor kali 20 juta.
itu 120 triliun kami minta. Itu diberi sanksi berat. Jangan diberi ampun. Orang ini pengkhianat bangsa, tidak peduli sesama manusia, tidak ada kemanusiaannya, tidak cinta merah putih, dan yang terpenting lagi, Presiden sudah menyampaikan di PBB, kita swasembada tidak ada impor, kemudian dideklarasikan lagi tanggal 7 Januari, kita sudah swasembada, stok kita tertinggi selama merdeka, yaitu 3,2 juta ton. Masa tega? Oke. Sejauh ini bagaimana Pak penegakan hukumnya yang laporan yang diterima oleh Kementerian Pertanian, dan apakah ini melibatkan korporasi-korporasi besar misalnya Pak? Ini dugaan saya tentu melibatkan korporasi besar. Dugaan saya, kalau dari saya. Tapi nanti yang membuktikan adalah penegak hukum. Kalau dugaan saya ini bisa melibatkan orang korporasi. Upaya penyelundupan beras ilegal yang ditemukan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau bukan kali pertama. Pada tahun 2025, penyelundupan beras dan komoditas pangan lainnya juga ditemukan di Sabang, Batam, Semarang, dan Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.